Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, di hari Minggu biasa yang ke-24 ini, bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan kepada kita menginspirasi sekaligus menantang iman kita. Dalam bacaan kedua, Rasul Yakobus dengan tegas mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Disempurnakan dalam bacaan Injil, di mana Petrus dan tanpa ragu mengakui Yesus sebagai Mesias, Anak Allah. Petrus tidak hanya beriman, tapi dia mengungkapkan imannya dengan mengakui jati diri Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup di hadapan para murid yang lain. Melalui kitab suci, kita tahu bahwa Petrus adalah seorang pemberani. Dia tidak pernah takut. Bahkan ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Petrus menjadi orang pertama yang memberontak melawan para tentara. Dan bahkan ketika Yesus ditangkap, Petrus memotong telinga salah seorang dari tentara yang hendak menangkap Yesus. Tetapi pada akhirnya juga Petrus menyangkal Yesus di depan semua orang. Walaupun demikian, Petrus dengan iman yang kokoh akan Tuhan dan jatuh bangunnya, Petrus terus memperbarui dirinya dari hari ke hari, sehingga pada akhirnya Petrus mampu mendengarkan Tuhan dan mengakui Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali enggan untuk mengakui iman kita di depan umum. Misalnya, ketika kita berada di warung makan, kita seringkali takut untuk membuat tanda salib. Padahal tanda salib merupakan tanda kemenangan kita sebagai orang Katolik. Kalau kita belajar tentang spirit salib, di sana kita akan melihat bagaimana pengorbanan Yesus untuk mengubah salib yang merupakan lambang kehinaan menjadi lambang kemenangan akan maut. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui pengalaman Petrus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil, kita semua diajak untuk tidak segan-segan mengakui iman kita dan mengakui Yesus sebagai juru selamat kita. Untuk itu, untuk mengenal Yesus lebih dekat dan lebih intim, kita semua diajak dalam bulan Kitab Suci Nasional untuk memperdalam iman kita akan Yesus dengan rajin membaca kitab suci. Sehingga bersama dengan Rasul Petrus, kita dengan tanpa ragu mengakui Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara dan saudari
yang terkasih dalam Kristus, kita tidak hanya diminta untuk mendengarkan sabda dan sekedar membaca firman Tuhan. Kita juga diminta untuk menjadi pelaku-pelaku sabda yang baik. Selain itu, kita perlu mengamini apa yang dikatakan oleh Rasul Yakobus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dengan melakukan praktik-praktik baik dalam kehidupan kita, apa yang kita imani harus dikonkretkan dalam perbuatan kasih yang nyata dan tepat sasaran. Firman Allah mesti dinyatakan dalam pelayanan kita yang baik. Lebih jauh daripada itu, sebagai pendengar dan pelaku sabda Allah, kita mesti belajar dari guru kita, Yesus Kristus. Kita belajar tentang spiritualitas sabda yang memberi sampai terluka. Memberi diri dan hati adalah bagian dari pengorbanan salib. Pengakuan kita akan Tuhan hendaknya bukan menurut apa kata orang, tetapi harus lahir dari kedalaman diri kita dengan segala proses hidup yang kita lalui. Dengan demikian, hidup kita akan memberikan buah yang baik bagi sesama, dan iman kita semakin diteguhkan, serta kemuliaan Tuhan semakin ditinggikan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Allah kita hebat dan luar biasa. Semoga kita tetap setia menjadi orang-orang yang hebat, mewartakan sabda Tuhan dari waktu ke waktu. Mari kita renungkan. Tuhan memberkati. Amin.